Oke, jadi kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas, mengulas, mengkaji sesuai dengan gambar di samping, yaitu proses penciptaan manusia. Ada yang udah tahu belum? Belum tahu ya ternyata. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk simak. Halo sahabat muslim, kalian tahu tidak? Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bentuknya. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Al-Quran menggambarkan tahap-tahap pertumbuhan janin di dalam rahim secara jelas dan akurat, dan membagikannya ke dalam 7 fase seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Berikut tahapan pembentukan tubuh manusia. Fase pertama, tanah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Quran Surat Syad ayat 71. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Dua, fase nutfah, air mani. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Fatir ayat 11. Di antara jutaan spermatozoa, hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur perempuan. Spermatozoa ini adalah pilihan dari sekian juta spermatozoa lain. Fakta ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disabdakan sejak 1400 tahun terlampau. Tidak setiap ayat terlahir seorang anak. Hadis riwayat Muslim. 3. Fase alaqah, segumpal darah. Fase alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh. Saat itu jika sudah mempunyai sifat aluk, bergantung. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk atau menggambar organ-organ janin. Disebut alaqah karena ia bergantung di dinding rahim. Alaqah hidup dengan menghisap darah ibunya untuk mendapatkan makanannya. Pada fase ini, janin akan membentuk organ-organ genital, baik berjenis laki-laki ataupun perempuan. 4. Fase mudghah, segumpal daging. Sebab namanya mudghah ialah karena saat diteropong bentuknya seperti segumpal daging. Pada fase ini juga terbentuk suatu lempengan daging merah yang disebut plasenta. Oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui aliran darah ibu kemudian menembus plasenta. Dari sini, tali pusar yang terhubung ke bayi membawa oksigen dan nutrisi tersebut untuk bayi. Fase mudghah ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau bisa sebelum atau sesudahnya. 5. Fase izam, tulang. Salah satu bagian dari ruas mudghah ini akan berubah menjadi jaringan-jaringan tulang untuk membentuk tulang punggung dan struktur tulang lainnya. Pada awal sekitar bulan 7, rupa manusia telah tampak. 6. Fase kisah al-izam bilahem, pembungkus daging. Fase ini ditandai dengan menebarnya otot-otot di sekitar tulang dan meliputinya. Fase pembungkus tulang dengan daging dimulai pada akhir minggu ke-7
dan berlangsung hingga akhir minggu ke-8. 7. Fase insya, pembentukan manusia. Di sini, kemukjizatan ilmiah dari firman Allah. Kemudian, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Al-Mu'minun ayat 14. Atau maknanya kami menciptakan dalam bentuk ciptaan yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Pertumbuhan dewasa ini semakin cepat dibanding sebelumnya. Janin pun berubah menjadi ciptaan dalam bentuk lain.